Tidak semua kemudian karena dia nggak pernah sholat, kemudian dia dikasih kesulitan, kemudian dia dengan gampangnya mengatakan, hidup saya lagi diuji. Ustadz, kenapa hidup ini banyak ujian ya, Ustadz? Udah bosan? Belum sih, kalau bosan belum, ya belum, dan juga belum siap untuk pulang. Oh iya, Nabi pernah bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Ketika Allah mencintai seseorang hamba, dia akan mengujinya. Al-Quran juga banyak cerita tentang ujian keimanan. Kalau orang yang beriman, dan memang yang dia tanam adalah kebaikan, amal soleh, maka dia diuji. Tujuannya supaya naik derajatnya, supaya dia naik kelas. Tapi bagi orang yang tidak beriman, yang dia tanam di dunia ini adalah maksiat, dosa, kedurhakaan, maka kesulitan hidupnya itu adalah adab, siksaan untuk menghapus semua dosa-dosanya. Daripada nanti dihapusnya di akhirat, kan lebih baik di dunia. Nah, tujuan ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman, kesulitan hidup yang Allah berikan kepada orang yang beriman, tujuannya apa sih? Liyasma'a tadarru'ah, agar Allah mendengar rintihan doanya. Mungkin hamba tersebut sudah jauh jalannya, sudah menjauh jalannya, sudah salah jalan. Karena Allah sayang kepada hamba tersebut, dikasihlah dia kesulitan, dikasihlah dia ujian, akhirnya dia mulai merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mulai lagi sholat jamaah ke masjid, mulai lagi baca Quran. Kesulitan-kesulitan hidup kita bisa dideteksi. Apakah ini ujian atau malah siksaan? Tergantung yang kita tanam sebelumnya apa. Kalau kita memang sholat 5 waktu tapi sering qadha, akhirnya Allah kasih ujian. Oh, berarti karena memang sholat kita yang perlu diperbaiki. Jadi kalau semua itu bisa dicek atau riwayatnya sudah ketahuan, akhirnya kita bisa tahu. Kalau seandainya itu ujian, tinggal sabar saja menghadapinya, nanti juga lolos ujiannya. Tapi kalau seandainya itu siksaan, maka solusinya adalah taubat. Tidak semua kemudian karena dia nggak pernah sholat, kemudian dia dikasih kesulitan, kemudian dia dengan gampangnya mengatakan, hidup saya lagi diuji. Padahal sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Itu siksa. Kalau sudah tahu bahwa diagnosanya adalah siksaan, berarti solusinya adalah taubat. Tapi Ustadz, apakah yang disebut dengan ujian itu adalah hal-hal yang di luar keinginan kita, Ustadz? Kita pengennya seperti ini, tapi dikasih hidup sama Allah yang seperti itu gitu. Tidak selalu begitu. Kadang ujian juga adalah sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita sudah berdoa, kemudian Allah wujudkan sesuai dengan keinginan kita. Kita masih diuji, apakah kita amanah atau tidak dengan titipan Allah itu. Kita kan selalu menganggap bahwa ujian itu adalah tentang kemiskinan, tentang kesulitan ekonomi, tentang kesedihan. Ya. Padahal ujian itu juga adalah tentang kebahagiaan, tentang kekayaan, tentang apapun. Kekuasaan. Doa-doa kekuasaan dan lain sebagainya. Semuanya diuji. Orang kaya diuji, orang miskin diuji, orang beriman diuji, pejabat diuji, rakyatnya juga diuji. Kalau apakah jabatan itu juga termasuk ujian? Ya, semuanya adalah ujian. Sebagai suami juga ujian, sebagai petani jadi ujian. Kalau mendapatkan jabatan adalah sebuah ujian, tapi mendapatkannya dengan memberi sukukan atau memberi pelicin kepada atasan, apakah itu masuk ujian atau amanah, Ustaz? Nah, kalau seandainya ada pelicinnya berarti artinya dia sedang menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsunya. Ya, akhir dari semua cerita itu adalah siksaan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, jadi itu adalah ujian atau siksaan.